Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biar lebih semangat, kalau saya katakan selamat pagi nanti dijawab pagi. Begitu ya teman-teman ya. Siap. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah luar biasa teman-teman. Perkenalkan, nama saya Avandi Surya Setia. Saya dari Kencana Psikologi Consulting. Kebetulan kita mendapat tugas di sini untuk sebagai instruktur dalam proses analisa beban kerja. Nah, agar kita lebih safe teman-teman dalam pembelajaran pada pagi hari ini, akan saya jelaskan tata cara atau tata tertib pelatihan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, di ruangan kelas ini dilarang merokok. Sepakat ya teman-teman ya? Ya. Oke. Yang kedua, dilarang menggunakan HP selama ada di kelas. Lalu yang ketiga, dilarang keluar masuk kelas tanpa alasan. Dan yang terakhir, dilarang membawa senjata tajam. Ada yang bawa senjata tajam nih teman-teman? Tidak ada yang salah ya? Oke. Biar kita juga lebih safe di ruangan kelas ini teman-teman, saya akan jelaskan beberapa aturan main agar sesuai dengan kesehatan keselamatan kerja. Jadi apabila nanti di ruangan ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka nanti silahkan teman-teman keluar sesuai dengan jalur yang sudah disediakan di ruangan ini. Jadi misalkan ada bahaya korsleting listrik dan sebagainya, nanti teman-teman santai saja, tidak usah panik, keluar satu-satu melewati pintu di sebelah kanan, mengikuti anak panah yang sudah disediakan oleh panitia. Begitu ya teman-teman, sepakat ya teman-teman? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu analisa beban kerja. Nah sebelumnya saya mau bertanya nih, adakah yang tahu apa itu beban kerja? Mungkin Mas Ardi bisa menjawab apa itu beban kerja, Mas Ardi? Mungkin ini apa namanya, pekerjaan yang diberikan kepada kita dalam bentuk apa perintah dan atau kerjaan lainnya. Oke, ya terima kasih Mas Ardi. Beban kerja, ya ini beban kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Itu beban kerja. Nah, kita akan mempelajari, mengulik, mengupas tuntas pada pagi hari ini teman-teman semuanya. Oke. Nah, analisa beban kerja teman-teman yaitu proses menganalisa terhadap waktu yang digunakan seseorang, begitu, atau sekelompok orang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau tugas jabatan atau kelompok unit kerjanya yang dilaksanakan dalam kondisi normal. Paham ya? Wah ini kok tidak semangat ini. Oke, kalau biar lebih semangat lagi, mungkin bisa berdiri sejenak teman-teman. Berdiri sejenak ya. Saling berhadapan ya. Sudah ya, saling berhadapan. Oke, Mas Ardi nanti bisa dengan Pak Ian mungkin ya. Mas nanti yang satu menghadap ke sebelah kanan, yang satu ya sebelah kanan. Jadi ya oke. Nah yang ada di belakang, yang satu berhadap ya gitu ya. Oke. Yang ada di belakang itu tolong dipijit temannya yang ada di depan. Ya, oke mulai 1, 2, 3. Wah, biar enak badannya, nggak kesel ya. Oke, siap. Nah sekarang sudah stop. Nah sekarang gantian berbalik. Nah, hitungan ketiga silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke, dipijit. Ya, saya kuat ya. Siap. Oke teman-teman. Ya, cukup ya. Oke, silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan materinya teman-teman semuanya. Nah, salah satu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini
adalah metode analisa beban kerja FTE atau full time equivalent. Apa itu full time equivalent? Nah, banyak sekali definisi FTE. Akan tetapi yang intinya sebenarnya adalah total jumlah personil yang dibutuhkan untuk menjalankan semua aktivitas pada suatu pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Nah, itu FTE ya. Nah, manfaatnya apa manfaatnya? Nah, bisa untuk meramalkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Bisa untuk melakukan analisa terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang atau manpower planning. Selanjutnya, nah, perbedaan dari hal di atas memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengurangan karyawan atau mungkin bisa penambahan karyawan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mulai belajar bagaimana menghitung FTE atau full time equivalent. Nah, sudah saya berikan di laptop teman-teman masing-masing lembar kerja ya, lembar kerja tadi sudah dibagikan lembar kerja, nanti bisa diisi bersama-sama, prakteknya bareng-bareng nanti ya. Tapi akan saya jelaskan dulu bagaimana menghitung FTE. Nah, full time equivalent employee itu rasio yang merepresentasikan jumlah jam seorang karyawan yang bekerja acuannya 40 jam. 40 jam itu 1 minggu 5 hari kerja. 1 hari kerja itu 8 jam. Begitu nggih? Sampai di sini sudah ada pertanyaan atau sudah paham? Paham ya? Oke, lanjut. Nah, jumlah jam kerja karyawan per 40 jam itu asumsi 1 minggu teman-teman. Nah, full time equivalent itu berarti asumsi dalam 1 tahun. Nanti kita menghitungnya dalam 1 tahun bekerja. Oke? Kita mulai proses perhitungannya ya teman-teman. Selanjutnya asumsi bahwa satu profil itu tidak dapat mengerjakan 2 aktivitas sekaligus. Bisa dibayangkan misalkan Mas Ardi mengerjakan input data dan perbaikan dalam waktu yang sama, itu tidak mungkin terjadi. Lalu semua aktivitas real dan tercatat beserta waktunya, harus jelas waktunya. Nah, ini ada contoh aktivitas misalkan office boy mengantar surat itu 8 kali dalam 1 bulan, itu butuh waktu 2 jam. Dan seterusnya sampai mengantar barang 1 kali sehari sekitar butuh waktu 2 jam. Nanti kita akan praktek bersama. Nah, langkah perhitungannya, yang pertama kita hitung total, ya, total hari dalam 1 tahun itu ada 365 hari teman-teman. Ya, ada 365 hari. Terus cuti tahunan ada 12 hari. Lalu untuk tahun 2023 ini kalau tidak salah sesuai SK 3 Menteri itu libur nasional dan cuti bersama totalnya ada sekitar 24 hari. Itu nanti sebagai pengurang teman-teman. Terus ada lagi data yang dibutuhkan adalah libur nasional weekend itu ada totalnya 1 tahun itu 104 hari Sabtu dan Minggu. Jadi total efektif dia bekerja setelah dikurangi libur nasional, cuti tahunan dan lain sebagainya itu totalnya 225 hari bekerja. Jadi efektif jamnya 1.800 jam kerja dalam 1 tahun. Nah, nanti kita pakai asumsi faktor efektivitas itu sekitar 87,5% itu efisiensi faktor. Maka diperoleh teman-teman total jam kerja efektif adalah 87,5% kali 1.800 itu diperoleh 1.575 jam per tahunnya. Nah, mungkin bisa di ini Mas Andi, nggak kelihatan di layar biar bisa dilihat teman-teman ya. Bisa dinaikkan ke atas. Ya, ini ilustrasinya teman-teman ya. Program lembar kerja tadi yang sudah saya bagikan ke teman-teman
teman-teman semuanya itu sudah saya tuangkan di sini. Ini lembar kerja FTE untuk jabatan pembaca meter. Ini contoh saja, nanti teman-teman akan mulai mempraktekkan di laptop masing-masing ya. Nah, ini tahun 2023 itu ada 1 hari 8 jam, 1 tahun 365 hari, weekendnya 104 hari, cuti tahunan 12 hari ya. Sudah diisi semua ya di laptop masing-masing. Kita langsung praktek saja. Terus libur nasional dan cuti bersama sesuai SK 3 Menteri 24 hari. Jadi total hari kerja di tahun 2023 teman-teman itu sebanyak 225 hari atau setara dengan 1.800 jam per tahunnya. Kalau kita kalikan faktor efisiensi rata-rata 87,5%. Kenapa 87,5%? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Nah, artinya 12,5% itu adalah satu waktu istirahat, sholat, makan, belum lagi main HP-nya dan sebagainya. Itu berarti dia yang tidak efektif. Artinya yang efektif dilakukan itu sekitar 87,5%, terpotong 12,5%, kurang lebih begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Paham. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kembali ke lembar kerja, itu diperoleh setelah dikalikan faktor efisiensi, diperoleh jam per tahunnya 1.575. Lalu kalau dijadikan menit itu ketemu dengan 94.500 menit per tahun. Kalau dijadikan bulan ketemu 7.875 menit per bulan, karena ada 131,25 jam per bulan. Kalau dijadikan minggu ada sekitar 30,29 jam per minggu, itu menitnya sekitar 1.817,31 menit per tahun. Maaf, per minggu. Lalu setiap harinya itu efektif 6 jam kerja, 6,06 jam per hari. Kalau dijadikan menit sekitar 363,46 menit per harinya setiap karyawan itu efektif bekerja. Nah, dari situ, dari angka-angka yang sudah saya berikan tadi di lembar kerja, ini dimasukkan ke dalam formula atau form yang sudah kita sediakan. Jadi misalkan ya, saya ambil contoh, misalkan petugas baca meter itu dengan jumlah pelanggan sekitar 2000 sekian, dia itu melakukan baca meter dengan alokasi waktu per water meter itu 1 menit sampai dengan 2 menit. Mungkin bisa dirubah Mas Adi kalau 2 menit ya. Oke, 2 menit di sini, tulis 2 menit. Jadi 1 water meter dia mampu baca itu 2 menit per water meter. Biasanya bacanya pakai alat ya Pak ya, pakai alat mungkin HP ya, di foto dan sebagainya, itu mungkin kurang lebih 2 menit. Itu kalau tidak ada kendala. Beda cerita kalau misalkan water meternya ngembun atau mungkin water meternya di dalam rumah, yang rumahnya dipagar, otomatis itu ada kendala, itu beda cerita. Ini dalam kondisi normal itu 2 menit selesai. Nah, jumlah yang bisa dia dia baca itu sekitar 250 per harinya. Artinya kemampuan seseorang itu membaca sekitar 250 water meter. Nah, dilakukan selama 17 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17. Itu masuk ke kolom frekuensi. Oke, sudah ya, sudah dimasukkan. Nah, nanti dari hasil ini dikalikan frekuensi, alokasi waktu, dan jumlah water meter dikalikan, ketemu dalam 1 bulan ketemu sekitar 8.500 per bulannya. Lalu satuan FTE-nya kita bagi, karena dia bulan, maka otomatis kita bagi dengan bulan. Ketemu FTE-nya 1,079. 1,0779. Itu cara menghitungnya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih kalau misalkan FTE-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1 itu artinya apa dan sebagainya. Kira-kira begitu. Paham ya? Paham? Oke. Bisa mulai di input tadi
ada lembar soal yang sudah saya sediakan. Mas Adi bisa dibuka di bagian presentasi yang tugas office boy. Kita ngerjainnya yang sederhana dulu. Ke atas Mas. Nah ya, office boy mana office boy? Ini office boy. Itu mengantar surat 8 bulan, 8 kali per bulan sekian jam, membersihkan kaca, gitu ya. Membersihkan kaca berarti error. Membersihkan kaca 3 kali per minggu, 3 jam dan sebagainya. Itu tolong diinput di lembar kerja yang sudah saya sediakan untuk teman-teman semuanya, gitu ya. Nah nanti kita menghitung kira-kira berapa total FTE yang dia dapatkan, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, saya kasih waktu kurang lebih sekitar 10 menit untuk praktek ya. Kalau ada yang belum jelas bisa langsung tanya. Siap? Siap. Oke, silahkan dikerjakan teman-teman ya. Oke, sudah. Sudah? Mas Ardi sudah, Mas Ardi? Sudah. Oke, terima kasih. Next, kalau sudah tertulis apa yang di situ? FTE-nya. FTE-nya berapa angkanya Mas Ardi? Coba dibuka di Mas Ardi. Di Excel-nya Mas Ardi. 1,7. Oke, 1,7. Nah, ini kita masuk ke arti daripada FTE. Yang pertama, jika FTE menunjukkan angka 1, maka itu kondisinya fit. Fit itu artinya beban yang mampu dia tanggung dia 1 untuk 1 orang. 1 itu berarti 1. Apabila dia angka FTE-nya lebih dari 1, misalkan 1,1 sampai dengan 1,3, itu namanya overload. Kalau overload maka masih mampu dia tanggung dengan mekanisme lembur. Tapi batasannya 1,1 sampai 1,3. Bisa dibayangkan kalau misalkan hasilnya kok 1,5 ke atas, wah lembur setiap hari di kantor nggak pernah pulang, istrinya marah-marah. Belum lagi badannya kalau capek, teman-teman ya. Nah gitu. Terus bagaimana kondisinya apabila pekerjaan atau beban kerja itu di bawah 1? Nah kalau di bawah 1 maka artinya itu underload. Di bawah 1 underload. Terus pertanyaan selanjutnya, nah, apa yang harus dilakukan apabila FTE-nya overload? Dan apa yang harus dilakukan apabila FTE-nya underload? Teman-teman semuanya. Oke. Kalau underload teman-teman berarti di bawah 1, maka bisa redesign jobnya. Berarti tugas manajernya atau tugas kabaknya berarti membagi tugas dengan adil atau ditambah kerjaannya. Karena ada beberapa itu teman-teman di kantor itu ada yang merasa nun sewu, itu ada misalkan satu staf sub SDM itu ada sekitar 3 staf, itu ada yang merasa bahwa 1 orang bawa beban ember itu full 2 ember, ada yang merasa bawanya cuma 1 ember, ada yang merasa bawanya cuma 1 gayung gitu bebannya. Nah artinya kalau di logika itu teman-teman yang merasa membawa 2 ember dengan nun sewu dengan gaji yang sama, yang mohon maaf dengan gajinya yang sama, yang satu bebannya kok 1 gayung, yang 1 2 ember, ini pasti otomatis yang bebannya berat dengan gaji yang sama akan merasa bahwa dirinya demotivasi. Loh itu dia mengerjakan sesuatu dengan beban 1 gayung loh, menerimanya sama, gajinya sama, tunjangannya sama dan sebagainya. Nah ini yang perlu diberikan konsep adil tadi ya. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau underload maka kita balik lagi penambahan pekerjaan. Lalu bagaimana bila FTE-nya itu kurang dari 0,5? Nah, ini maka ini kayak nggak ada kerjaan ini berarti ya di kantor ya. Nah, redesign job atau replacement? Ya, jawabannya replacement berarti ditempatkan di divisi lain yang memang punya beban kerja yang tinggi. Dengan mekanisme bisa potensial review dulu, kira-kira dia keterampilannya apa, pengetahuannya apa,
Kalau memang dia orang IT, ya jangan ditempatkan di orang perbaikan misalkan seperti itu, atau perbaikan piping atau dan sebagainya kan nggak bisa. Jadi IT ya ditempatkan di kantor, nggak bisa ditempatkan di lapangan. Oke, kalau overload bagaimana teman-teman? Nah, ya mekanismenya kalau overload lembur selama masih mampu dia tanggung. Jadi angka yang masih mampu ditanggung seseorang dalam bekerja itu 1,1 sampai dengan 1,3, begitu ya. Kalau lebih dari itu, ya kasihan badannya, mosok tiap malam. Lembur terus ya. Tapi seringkali kita melihat kalau tidak salah itu kalau di perumda air minum itu kalau misalkan ada kebocoran itu jam 12 malam itu ya ke lapangan Pak. Kenapa ya? Karena banyak komplain. Karena kalau sampai paginya air macet ya nanti yang dikomplain kan PDAM. Kira-kira begitu. Selanjutnya bisa juga selain lembur bisa juga dibagi. Pekerjaannya dibagi dengan rekan kerjanya yang lain yang memiliki identifikasi pekerjaan atau jabatan yang hampir sama tugasnya. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan kalau dia overload yaitu recruitment. Nah, makanya salah satu dasar yang dipakai dalam manpower planning itu adalah analisa beban kerja untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang bisa menduduki satu jabatan dalam divisi tertentu. Jadi ini salah satu yang dipakai beberapa perusahaan untuk melakukan rekrutmen atau penambahan karyawan. Oke, mungkin sudah habis ya Mas Adi ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya sebelum saya akhiri, ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tanya Pak. Oh ya, monggo. Untuk lembur tadi ya, Biasanya kan kalau lembur ada undang-undang bahwa kalau lemburnya di hari Ibu itu honornya harus 2 kali. Apakah itu dilakukan di perusahaan? Perhitungan ya beberapa perusahaan plat merah saya rasa pasti Pak. Oh, pasti ya. Pasti kalau plat merah ya. Tapi kalau perusahaan yang non sewu ya, karena ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya swasta nih, swasta yang mungkin belum swasta nasional, ya saya rasa banyak, bahkan mungkin upahnya saja mungkin banyak yang masih di bawah UMR. Tapi kalau kebetulan yang saya tangani kebanyakan di plat Perumda ya, di plat merah ya. Kalau lembur ya pasti ada uang lembur, pastinya begitu. Ada yang lain mungkin teman-teman? Atau tadi sudah dipraktekkan ya, sudah bisa ya? Sudah bisa? Ada yang belum bisa teman-teman? Sudah ya, sudah semua ya? Oke, kalau sudah mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan teman-teman, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.